Masih hangat di pandangan kita maupun di pengamatan kita saat ini, peristiwa internasional krisis yang terjadi ya di Rusia dan Ukraina. Nah, gimana sebenarnya? Adakah perspektif lain yang bisa kita kedepankan terkait dengan apa yang terjadi di Rusia Ukraina? Selamat datang di channel Tirta Musitama di segmen 5 menit ber-HI, 5 menit belajar hubungan internasional, menjadikan hubungan internasional membumi. Bersama saya Tirta Musitama. Baik, kalau kita melihat invasi Rusia ke Ukraina, nah sekali lagi nih, pilihan kata saya ya, invasi kah, perang kah, krisis kah, serangan kah, ini sangat menentukan perspektif yang kita gunakan. Nah, ini, mungkin yang saya sampaikan ya, eee, bisa menjadi pertimbangan dari kalian semua. Apakah akan memilih kata apa untuk menyebut peristiwa yang sedang terjadi di Rusia, Ukraina, antara Rusia dan Ukraina. Nah, saya ingin menyampaikan satu perspektif ya, terlepas dari itu kita menyepakati menggunakannya apakah invasi, krisis, perang, serangan, tapi coba mari kita lihat yang sudah terjadi atau yang sedang terjadi ketika video ini dibuat, mungkin perang sudah kejadian itu sudah berlangsung sekitar 10 hari begitu ya. Nah, tetapi, saya akan menyampaikan dari perspektif humanitarian, perspektif kemanusiaan. Bagaimanapun juga kalau sudah kejadian seperti itu, apapun alasannya, persoalan kemanusiaan harus dikedepankan. Banyak korban, ya, para, masyarakat, ya, masyarakat sipil, baik di sisi Rusia maupun di sisi Ukraina. Nah, jumlahnya pun, kita tidak tahu pasti karena para pihak yang bertikai, mengeklaim saling bisa menjatuhkan korban ya sekian ribu, di sisi yang lain sementara eee, pihak yang lain mengatakan juga sekian ribu. Tetapi dari pihak yang mmm, sampaikan itu, mereka tidak mengakui sepenuhnya bahwa telah jatuh korban sejumlah itu. Mereka mengatakan korbannya jauh lebih sedikit. Nah, sekali lagi ini juga persoalan media, ya, persoalan informasi yang kita dapatkan ketika kita jauh berada dari tempat kejadian dan kita juga tidak bisa ya memastikan kecuali melalui sumber-sumber resmi yang memiliki otoritas terhadap hal tersebut. Nah, oke, kita singkirkan itu dulu ya. Namun terlepas dari jumlah korban ya, persoalan kemanusiaan itu harus dikedepankan. Karena satu nyawa manusia itu sangat berharga. Anda bisa bayangkan. Nah, jadi para pihak yang bertikai, baik Rusia maupun Ukraina, harus memikirkan, harus menghormati masyarakat sipil, penduduk mereka, orang tua, anak-anak, perempuan, bahkan kaum kaum sipil yang tidak ikut berperang, ya. Nah, ini harus dihormati, tidak boleh menjadikan manusia sebagai tameng ya atau human shield. Nah, ini harus dihindari. Nah, apa yang kira-kira dalam kondisi seperti ini yang bisa dilakukan? Nah, organisasi-organisasi kemanusiaan internasional, salah satunya, Palang Merah Internasional ya, harus terjun ya, harus datang di situ, harus melihat, meyakinkan, memastikan bahwa para masyarakat sipil itu tetap aman. Ya walaupun di tengah pertikaian seperti itu gitu. Nah, bagaimana juga yang bisa dilakukan oleh masyarakat internasional, bantuan kemanusiaan kepada para korban perang ya. Ya, ini menjadi hal yang, sangat rumit, sangat diperlukan, sangat urgent gitu. Karena mereka butuh ya makanan, minuman, suplai mungkin ya ada ya terbatas mungkin baju untuk anak-anak ya, kebutuhan-kebutuhan merekalah, kebutuhan-kebutuhan anak-anak itu. Karena bagaimanapun juga mereka harus tetap hidup, tetap survive ya, walaupun di tempat-tempat misal di bunker-bunker di bawah tanah gitu, Anda bisa bayangkan sekali, sungguh sangat menyedihkan. Nah, untuk itu juga, tuduhan-tuduhan terhadap, penggunaan senjata nuklir atau instalasi-instalasi nuklir yang sempat diserang ya, atau pembangkit tenaga nuklir yang sudah dikuasai oleh Rusia misalnya yang ada di Ukraina, itu harus dicek. Ya
oleh Badan Energi Atom Internasional misalnya untuk memastikan apakah, dimanfaatkan secara benar, apakah memang kejadiannya seperti apa, kerusakannya seperti apa, nanti dampaknya seperti apa. Nah itu yang harus cek juga kalau masyarakat internasional mau ya melihat bahwa pertikaian ini ya harus mengedepankan persoalan-persoalan kemanusiaan yang menjadi pertimbangan utama. Nah, apapun alasannya, baik itu konflik ini invasi, kemudian peperangan atau pertikaian, itu yang telah menyebabkan korban dan korban itu harus ditolong, terlepas itu dari sisi Rusia atau dari sisi Ukraina. Makanya ini menjadi hal yang sangat penting, ya. Dari kacamata, humanitarian, makanya perlu mengedepankan sebenarnya adalah perdamaian. Kalau bisa jangan ada perang ya, karena tadi saya sampaikan, nyawa satu orang itu sangat berharga, apalagi nyawa beribu-ribu orang. Anda bisa bayangkan masa depannya anak-anak itu bagaimana, trauma yang terjadi, keluarga yang terpisahkan, ya atau mungkin ada yang jadi korban meninggal atau yang sakit, yang cacat dan lain sebagainya. Nah, hal itu yang harus kita pertimbangkan kalau kita bisa menilai apa yang terjadi ya, eee, serangan Rusia ke Ukraina ini kalau dari perspektif humanitarian, kita bisa melihat dari sisi lain, dari sebuah konflik, sebuah peperangan, sebuah invasi atau serangan, ya. Nah, saya di sini tidak memperdebatkan dari terminologi, invasikah, perang, atau serangan yang dilakukan, tapi saya lebih melihat dari pandangan bahwa dengan alasan kemanusiaan, hal itu harus dihentikan. Nah, semoga bermanfaat. Kalau Anda memiliki pertanyaan, terkait dengan hal ini silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan kalau Anda menilai bahwa video ini bernilai dan oke menambah pengetahuan, menambahkan pemahaman ya, silahkan klik like. Terima kasih banyak, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.